buat saya casual gamer, ini kayak main di komputer sendiri aja nih, kayak bukan streaming. Assalamualaikum, kembali di OA Tekno. Baru dapat kabar bahwa IndiHome punya layanan baru, yaitu GameQ. Jadi ini adalah layanan game streaming. Game ya, bukan video, tapi game streaming. Nah, karena dia ngasih gratis 30 hari pertama alias 1 bulan gratis, langsung kita coba buat dikasih tahu ke kalian apakah teknologi ini udah layak buat dimainkan ya. Karena jujur aja dulu waktu awal-awal launching agak pesimis, apakah internet Indonesia udah bisa buat game streaming. Game streaming ini buat yang belum paham, jadi kan game komputer itu kan membutuhkan komputer yang high end lah, yang mahal, yang canggih. Nah, game streaming ini jadi di server sana yang jualan ini, GameQ ini punya laptop atau komputer canggih. Nah, kita di sini yang menggunakan bisa menggunakan komputer apa adanya, apapun yang kita punya selama internetnya itu cukup kencang. Jadi yang fokus di sini adalah kekuatan internetnya. Nah, sekarang si GameQ ini kerjasama dengan IndiHome, kayaknya dibeli si GameQ ini. Oke, itu konsepnya. Nah, akan agak pesimis tuh, jadi kita cobain. Ini langsung aja, tadi saya udah daftar. Ini coba gratis. Halo pelanggan setia IndiHome. Jadi ada dua pilihan buat saat ini, bisa main langsung di TV yang punya STB IndiHome yang buat layanan TV kabelnya IndiHome, atau menggunakan laptop atau komputer Windows. Nah, saya coba di Windows. Oke, sorry, itu OBS-nya. Ini kenapa cuma bisa di Windows? Karena dia pas di awal itu dia akan nginstal driver semacam aplikasi sih, tapi dia tulisnya driver. Oke, namanya ini background. Jadi kita cuma butuh login di sini, di GameQ-nya ini. Ini ternyata GameQ dulunya namanya Emago. Nah, kayaknya sih dia dibeli atau kerjasama dengan IndiHome. Terus juga ganti nama menjadi GameQ. GameQ lah, GameQ. Oke, ini lebih mudah dihafal sih memang dibanding Emago. Oke, yang pertama adalah yang saya perhatikan sebelum saya mulai ya. Koleksi gamenya. Nah, kalau saya lihat ini gamenya tuh game bukan game baru, bukan game AAA baru ya. Jadi gamenya cukup menarik, tapi bukan game baru. Ini kalian bisa lihat koleksi gamenya, kalian lihat sendiri seperti ini. Ini my game. Sebentar, saya ganti all games dulu ya. Kayaknya sih nggak ngaruh sih. Kayaknya untuk langganan yang gratis ini dibuka semua. Tuh, nggak ngaruh ya. Oke, ini game-gamenya, ini yang barunya aja kayak gini. Jadi kalian cukup perhatikan yang barunya aja, karena harusnya game baru ya beneran game yang baru keluar kan. Tapi ini yang baru masuk ini game-game yang bukan sih sebenarnya. Saya kurang tahu, kalau game-game AAA kan pasti judulnya tahu lah ya gitu. Nih, ada sih beberapa game yang saya tahu, cuma bukan game baru ternyata. Seperti ini nih, Lego gini ada banyak. Lego Star Wars lagi. Tadi ada Lego Pirates of the Caribbean. Nah, kalau berdasarkan petunjuknya di sini, dia bisa dimainkan dengan untuk yang komputer ya. Saya bahas ini yang platformnya di Windows, tapi harusnya sama sih. Jadi ada dua pilihan, apakah mau menggunakan mouse dan keyboard atau menggunakan gamepad. Nah, gamepadnya bisa apa aja sih? Kalau cari di sini requirement-nya, gamepadnya cuma baru ada sedikit sekali. Controllernya tuh, nah baru ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang udah mereka pastikan berjalan dengan baik. Cuma anehnya, kok nggak ada yang mainstream. Justru yang paling mainstream menurut saya adalah kalau bukan gamepad Xbox, ya gamepadnya si ini PS4 atau PS3 gitu ya kan. Ini DualShock sangat mainstream lah gitu, paling gampang. Tapi ternyata nggak dikenali di sini. Bukan nggak dikenali, belum disertifikasi. Kita main yang santai-santai dulu deh. Nah, ini nih lucu nih kayaknya, Garfield Furious Racing. Oke, simpel banget ya di sini. Oh ya, sebelumnya maaf mundur sedikit. Requirement-nya adalah seperti yang saya bilang tadi, Windows. Dan untuk hardware-nya nih, ini hardware-nya ringan sekali. Cuma butuh Windows, terus CPU-nya single core 1 GHz yang harusnya ini standar banget ya, harusnya bisa. RAM-nya pun cuma butuh 1 GB. Jadi laptop cupu banget pun bisa. Graphic card apa aja asal ada, yang berarti graphic card yang onboard juga bisa ya. Terus cuma butuh 200 MB space. Jadi storage-nya pun nggak butuh gede, karena memang kita nggak butuh nginstal game sama sekali di sini. Kita cuma butuh nginstal drivernya sekali. Nanti gamenya itu benar-benar kita streaming dari server sana, dari servernya GameQ. Jadi
Itu adalah kelebihan konsep ini. Nah, kekurangannya apa? Ini yang mau kita coba. Kekurangannya saya khawatir ada delay. Apakah nyaman main dengan delay? Gitu. Tapi belum tentu ya, ini kita coba. Untuk controller tadi udah dibahas, dan untuk internet. Nah, ini yang juga penting. Jadi, walaupun komputernya cupu, yang penting internetnya kenceng. Nah, sekenceng apa kalau berdasarkan tulisan di sini? Minimal itu 4 Mbps dan uploadnya 1 Mbps. Pingnya nggak boleh lebih dari 50 milisecond. Nah, kan saya menggunakan layanan IndiHome yang memang ini ya, memang kerjasama dengan ini. Saya pakai yang 20 Mbps dan ini sebagai catatan menggunakan kabel supaya lebih stabil ya. Jadi bukan WiFi. Tapi WiFi harusnya tetap bisa tuh. Speed saya 20-an, memang sesuai ya, 20-an. Ini bagus juga nih, si IndiHome akhir-akhir ini ada peningkatan pesat. Speednya sesuai dengan spek gitu ya, nggak kayak yang sebelumnya saya pakai. Speknya berapa, dapatnya berapa realnya. Nah ini juga uploadnya 4 megaan. Udah cukup ya, jauh lebih dari cukup, 4 megapiksel, 4 megapiksel lagi, Mbps. Terus lebih dari 1 Mbps ini dapatnya 4, jauh, oke dapat. Sekarang karena udah cukup, kita langsung mulai. Tadi mau main apa tadi? Garfield. Kita coba. Nah, gamepad tidak terdeteksi. Tekan sembarang tombol pada gamepad untuk mengaktifkan. Saya coba. Gamepad terkoneksi tulisannya ya. Tapi apakah bisa berfungsi? Nah, ini yang tadi sebelum bikin video ini saya udah coba cek juga. Yang kurang dari ini adalah, ini mungkin karena baru ya, mungkin kedepannya ada ini buat masukan lah, buat pengembangan berikutnya. Mainkan dengan gamepad. Ini tulisannya di sini cuma gamepad, padahal pas saya coba game ini harusnya bisa tanpa gamepad, tapi dengan keyboard bisa. Justru ada yang nggak bisa dengan gamepad, malah tulisannya dengan gamepad semua. Jadi ini kayaknya masih pukul rata aja nih. Oke, langsung kita coba. Harusnya kurang dari menit, kita coba ya. Ini real time, nggak saya potong bagian ininya. Biar lihat koneksinya selama apa. Oke, masuk ke gameku. Dan ini saya, tadi karena, nanti saya kasih lihat ya. Kalau ini adalah settingnya tertinggi, Full HD High. Karena tadi speed saya jauh ya, itu Full HD, jadi paling tingginya itu dia cuma butuh 16 Mbps dan saya tadi 20, jadi saya pasang buat yang paling tinggi. Yang kalian akan lihat ini adalah gambar paling bagusnya, jadi paling bagusnya segini. Nah ini nggak berfungsi ternyata, seperti saya bilang tadi, dia tulisnya gamepad padahal ini gamenya kompatibel dengan keyboard. Press this button, enter ya, return to enter. Oke, langsung aja play. Oh, so far so good ya responnya. Saya pencet enter di sini langsung, nggak ada delay sama sekali. Ini semoga kalian bisa lihat ya. Tuh, nggak ada delay. Garfield dong, Garfield. Oke. Kita coba di menu sih nggak ada delay di gamenya. Apakah ada? Ini game-game keluarga gitu ya, game family gitu. Suara juga bagus. Nah ini gambarnya mantap di sini, seperti ini. Oh, guys, ini di atas ekspektasi saya buat. Aduh. Buat gameplaynya nggak ada delay untuk gameplaynya. Jadi apa yang saya input di keyboard dengan respon gamenya ini udah playable banget. Ya mungkin bukan playable yang kompetitif ya, bukan buat game-game kompetitif, tapi buat game kayak gini ini sangat bisa dinikmati. Oke. Aduh, nggak kena. Garfield. Ini teknologi masa depan ya. Ini streaming. Jadi nantinya streaming bukan cuma video, bukan nantinya. Ini udah kejadian. Buktinya ini. Nanti mungkin banyak lagi yang, apalagi dengan 5G nanti, memungkinkan internet untuk bisa digunakan lebih jauh lagi. Mungkin nantinya hologram 3D. Saya sempat lihat buat beberapa testing, ada dokter yang operasi pakai jaringan internet dari jarak jauh pakai robot. Aduh. Oke ya. Oke, cukup. Tes pertama baik sekali.
keren banget. Nah, memang gambarnya nggak bagus, saya nggak tahu nih memang gamenya seperti ini atau ini karena ada bottleneck di streaming. Karena memang sebelum mulai ada peringatan, gamenya sudah dimodifikasi supaya cocok untuk platform streaming ini. Bentar saya kecilin sedikit, takutnya kekencangan ininya. 3-4 aja. Bantu kami meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan tanggapan nanti ya. Nanti saya isi. Bagus, ini bagus. Oke. Oh ya, harganya. Ini harga langganannya adalah 99.000 per bulan. Tapi masih gratis. Saya coba pas gratis aja. Nah, ini justru video ini supaya kalian bisa tahu mau coba juga atau enggak. Tapi so far sih kalau menurut saya, kalau kalian memang udah langganan IndiHome, coba aja gratis ini. Jangan lupa pasang timer lah, pasang reminder. Sebulan ke depan jangan lupa di cancel kalau memang nggak suka. Kalau suka ya silakan lanjut. Gitu. Kita coba game yang lebih berat mana ya? Apa ya? Ini deh game barunya nih. Uncertain. Apa sih ini Uncertain? Gamepad tidak terdeteksi. Saya coba lagi. Gamepad, nah kan? Semua tulisannya mainkan dengan gamepad. Padahal kayaknya masih pukul rata aja mereka. Pengaturan ini yang tadi saya bilang. Minimal 4 Mbps. Nah, 4 Mbps itu dapatnya HD 720p low. Dan paling tingginya 16 Mbps. Karena saya tadi 20, saya pakai yang paling tinggi dong supaya gambarnya paling bagus. Nah, supaya kalian bisa lihat gambar paling bagusnya tuh seperti apa. Mainkan sekarang. Oke, koneksinya perhatikan lagi. Ini videonya agak panjang, nggak apa-apa ya. Supaya informasinya lebih bagus aja, lebih lengkap aja. Nah, cepat sama stabil, koneksinya secepat itu untuk masuk ke gamenya. Ini mirip dengan koneksi loadingnya PS4 sebenarnya sih. Jadi luar biasa perkembangan teknologinya ya untuk streaming ini. Google, ini nih yang saya bilang, udah dimodifikasi untuk streaming. Google punya juga layanan ini, jadi kebayang kalau layanan Google itu masuk, saya yakin game-gamenya pasti AAA kan. Saya yakin itu semuanya nantinya streaming subscription based service, jadi semua serba langganan. Tergantung penggunaan kalau menurut saya. Kalau memang yang sering main banget bisa lebih menguntungkan. Aduh, terlalu kencang kalau 20 aja. Continue supaya loadingnya nggak lama. Setting grafiknya tuh mati ya karena kita udah setting di awal. Jadi grafiknya sudah mereka yang tentukan. Itu perbedaannya dengan kalau kita punya game sendiri. Tapi kalau saya lihat sebenarnya sih koleksi game-gamenya ini masih mirip-mirip dengan koleksi game-game gratis di Steam dan layanan-layanan lainnya. Nah, ini kontrolnya. Ini dengan mouse ya. Ini mulus banget. Nggak kerasa ada delay. Yang mungkin kalau professional gamer bisa merasakan. Kalau buat saya, casual gamer, ini kayak main di komputer sendiri aja nih, kayak bukan streaming. Oh, apa nih? Aduh, saya terpaksa cek apa aja sih tombol-tombolnya. Controls, mouse sensitivity. Nggak ada lagi, keys. Show. F, WASD, tab, use, zoom. Oh, cuma F doang. Oh, tab. Kok nggak ada? Memang nggak bisa ini, cuma dilihat doang. Nah. Coba kalian perhatikan, tadi ada ini ya, gambarnya sempat rusak. Nah tuh. Cuma walaupun gambarnya rusak karena jaringannya mungkin ada ketidakstabilan, sayang banget teman-teman. Ini pas lagi ngerekam, lagi bikin video ini ternyata bermasalah. Ini udah nggak akan nyaman lagi karena baru di sini aja. Nah tuh, responnya jadi sangat lama. Jadi untuk sementara ini kesimpulan bisa dibilang ini produk hands on lah, belum review. Tentu bukan review karena saya baru nyoba juga. Ini kan masih ada kesempatan ya. Ini sampai sebulan saya akan coba sebelum saya harus bayar. Nanti mungkin saya bikin lagi video berikutnya kalau kalian penasaran. Tapi sebenarnya sih kalau kalian udah pakai IndiHome, kesimpulan saat ini adalah
ya coba aja. Oh, ini gratis. Kalian bisa coba selama kalian punya laptop Windows. Atau kalau kalian juga langganan TV kabelnya IndiHome, bisa langsung coba di STB-nya. Kalian langsung aja ke gameq.id, nanti loginnya dengan akun My IndiHome ya. Jangan, nggak usah bikin akun di Gameku, langsung aja login dengan My IndiHome. Nah, masuk di sini. Masukkan email dan password. Kalau lupa passwordnya, tinggal lupa password, nanti akan dikirim ke email kalian yang terdaftar di IndiHome-nya. Oke? Jadi untuk sementara kesimpulannya adalah di koneksi streaming, layanan streaming seperti ini ternyata di luar ekspektasi saya playable. Tadinya saya sempat pesimis. Ini padahal untuk koneksi IndiHome saya ini bisa dibilang yang paling rendah lah, pilihannya 20 Mbps tuh, yang paling murah maksudnya ya. Jadi kalau beli yang lebih mahal lagi, koneksinya harusnya kualitasnya lebih bagus lagi. Ya, sampai jumpa di video berikutnya, dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalau kalian pengen ini diterusin, dibikin video berikutnya, atau pertanyaan apapun tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya besok. Terima kasih dan wassalamualaikum.